Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, kami telah memasuki masa pekan suci. Pada hari Senin suci ini, kami mengevaluasi dan juga merefleksikan diri kami bahwa apa yang kami lakukan dalam masa pantang dan puasa retret agung ini menjadi suatu tanda rahmat bagi kami untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah sebagai peristiwa terbesar, mujizat terbesar dalam cinta kasih Kristus kepada kami. Semoga perayaan Paskah ini menjadi makna terdalam bahwa kami harus menjadi saksi-saksi iman yang hidup, mewartakan misteri agung Paskah kepada semua orang, dan semua orang akan menjadi pengikut Kristus. Berkatilah kami agar kami dimampukan menjadi katekis-katekis yang handal, yang mengikuti jalan salib Kristus dan juga mewartakan Kristus, dan selalu menyampaikan iman kami dengan sukacita, cinta kasih, dan yang paling utama kekuatan yang berasal daripada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sejarah gereja, kalau kalian misalnya pernah menonton YouTube Katkit atau menonton Katolikku Keren, ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik atau yang kembali dalam gereja Katolik, ya, karena berbagai macam. Salah satunya sering disebut tentang sejarah gereja. Jadi kalau kalian lihat Katolikku Keren, lalu ada kesaksian-kesaksian iman itu, boleh kalian tonton. Salah satunya itu menyebut sejarah gereja, ya. Mengapa, apakah mencintai sejarah gerejanya atau apa, atau santo-santanya, atau sakramennya, atau bagaimana. Nah, selalu disebut sejarah gereja. Maka sejarah gereja itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam pewartaan. Kalau tidak ada sejarah gereja atau Yesus yang historis, ya, berapa kali banyak orang selalu membantah bahwa Yesus itu bukan disalibkan. Jadi yang disalib itu bukan Yesus. Tetapi kalau kita secara teologis, kemudian secara kesaksian iman, ya, lalu ditambah dengan secara historis, ya, ada Josephus Flavius, ya, seorang sejarawan, ya, dari Yahudi, menjelaskan bahwa ada seorang muda yang disalib bernama Yesus dari Nazaret. Kemudian juga dalam catatan Pontius Pilatus tuh, ya, ada seorang muda Yahudi, bahkan kalau kita lihat itu dia bercerita, ini adalah orang muda yang selalu menggetarkan hatinya. Dan dia bahkan mengirimkan ajudan pribadinya untuk bukan memata-matai Yesus, tetapi untuk mempelajari ajarannya. Nah, Yesus yang historis itu sungguh luar biasa. Jadi tidak bisa terbantahkan, baik secara teologis, kemudian secara kesaksian iman atau dogma iman, dan kesaksian historis. Bahwa ada seorang yang disalibkan yang bernama Yesus dari Nazaret. Ya. Nah, itu tak bisa terbantahkan. Jadi kalau kita mendengarkan ada yang namanya Injil, ya, Barnabas yang mengatakan Yesus itu disamarkan, itu Injil yang udah muncul tahun 1000. Sudah dikunci atau sudah ditutup wahyu. Ya. Jadi terkadang orang-orang Katolik atau orang-orang Kristen kena prank oleh dokumen sesat, dokumen palsu. Ya. Oleh ajaran iman palsu. Ya. Nah, ini penting. Mengapa? Karena kita tidak mau belajar sejarah gereja yang benar. Ya. Sejarah gereja yang benar itu, gereja Kristen, gereja Katolik itu mengalami yang namanya masa jatuh bangun. Masa jatuh bangun yang begitu luar biasa. Ya, bisa dilihat, ya. Kita udah sampai di sini kan kemarin. Nah, kita kembali, ya,
tadi saya sampaikan sejarah gereja ya. Sejarah gereja itu sangat penting kita harus pelajari karena sejarah gereja ini memang ya merupakan perjalanan para misionaris atau pewartaan iman yang hidup. Yesus yang historis itu. Bagaimana Yesus itu ya menjadi pribadi manusia. Maka pewartaan iman yang kita wartakan adalah pewartaan iman yang hidup, bukan pewartaan iman yang mati. Yang kita wartakan itu adalah Yesus yang hidup, yang bangkit. Jadi semuanya bisa dijawab. Pertanyaan orang tentang ini kita bisa jawab dan sebagainya kita bisa jawab. Apakah agama Katolik itu agama penjajah? Ya, bukan. Justru agama Katolik sendiri terjajah. Ya. Pada abad keberapa itu ditolak dan tidak boleh menyebarkan agama Katolik di Nusantara. Itu adalah suatu fase atau masa di mana kita sangat sulit. Dan kita tahu dalam abad pertama gereja, ya, martir pertama Stefanus itu dirajam pakai batu sampai mati. Dan para rasul Yesus juga ada yang dipenggal kepalanya, ya. Ada yang mati dengan tragis, ya kan? Ditusuk, ya, seperti Thomas itu ditusuk pakai tombak, ya. Petrus itu disalib terbalik, Andreas itu disalib ek, ya. Yakobus itu dipenggal, ya. Kemudian Thomas itu ditikam, ya. Jadi seluruh rasul Yesus itu pernah Yohanes itu digoreng hidup-hidup. Tapi tidak mati dia. Digoreng. Ya. Jadi sedangkan kita sekarang sudah menikmati menjadi orang Katolik yang menikmati buah-buah kasih. Anda tinggal datang, duduk, diam di sini, ya, belajar, udah nyaman. Nyamai. Dapat AC kedinginan. Tidak dikasih AC kepanasan. Ya, itu namanya dikasih nyaman, tidak bisa. Dikasih tak nyaman, marah. Ya kan? Jadi persoalannya kita ini hidup yang mau mana, yang enak. Dulu WC di SMP, SMA, di SD, tak kemana-mana. Bahkan di SD kencing sembarang di hutan. Di sini tinggal bawa air aja susah. Kencing sembarang, yang laki-laki tinggal kencing sembarang, bau pesing. Yang perempuan tinggal bawa softtek. Saya udah survei toiletnya. Buang softtek sembarangan. Di anoknya merah-merah, ini apa? Jadi hidup bersih. Ya. Padahal tema APP kita itu jelas tuh. Pertobatan ekologis, ziarah pengharapan. Karena kalian itu bukan sebagai guru iman saja, tapi guru kebersihan. Ya kan? Berdandanlah yang cantik, ya kan? Rambut jangan berkutu. Ya, mandi, gosok gigi. Kan kalian ngajarkan nanti itu. Ya. Pakaian dicuci dan sebagainya, ya. Jadi katekis itu menjadi teladan. Ya. Ini di kos pun tak apa-apa ditaruh. BH atas sana, celana dalam situ. Ya kan? Mau laki perempuan nih, ya kan? Buku tulis ke sana, buku tulis ke sini, kelambu di sana, bantal guling di sini. Nah, ya kan? Selimut udah mau sebulan. Ya kan? Tah. Jangan-jangan biawak pun tidak bisa masuk lagi dah, saking baunya. Ya. Karena ada 4 ekor biawak itu menyerang rumah masyarakat dengan mengobrak-ngabrik. Biawak marah. Ya kan? Karena apa tuh tadi? Karena kejorokan manusia. Ya. Nah ini. Balik ke konteks sejarah gereja ini, maka kita belajar sejarah gereja itu memulai suatu peristiwa misi
di mana kita menggali misi Kristus di dalam pewartaan iman yang hidup. Bagaimana misionaris datang di Nusantara itu ya memiliki visi misi tentang Yesus Kristus yang dalam. Ngapain sih orang-orang Nusantara lalu harus diwartakan Kristus? Ngapain? Nah, itu adalah amanat agung Yesus. Sama seperti Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini bisa berdiri dan dinegerikan. Karena amanat agung Yesus. Jadi kalian di sini adalah tugas-tugasnya adalah sebagai saksi iman yang hidup, kerikma ya. Kan tugas kita adalah liturgia menguduskan. Ya, kerikma pewartaan, koinonia persekutuan, diakonia pelayanan, dan martiria kesaksian iman. Nah, itu tugas kalian. Ya. Liturgia menguduskan. Nanti kalian akan mengajarkan anak-anak itu untuk terima sakramen Ekaristi, komuni pertama. Ada yang katekumen. Karena yang bisa menguduskan itu hanya gereja, hanya Yesus Kristus. Kemarin terima sakramen tobat. Yang tidak terima sakramen tobat, ya itu memang orangnya tak mau berubah kali. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Atau tidak tahu bagaimana? Udah dicontohkan di TikTok, di YouTube oleh beberapa pastor. Terima sakramen tobat enggak? Ya kan? Mau nyelonong, mau pasca aja. Akuilah dosamu sekurang-kurang setahun sekali, kan minimal. Apalagi dalam ziarah pengharapan tahun jubilium ini. Kalau mau dapat indulgensi penuh tuh kita harus menerima sakramen tobat. Ya. Selain berdoa, baca kitab suci, terima ekaristi, terima sakramen-sakramen, ikut komunitas, kemudian mengunjungi Porta Santa yang ditetapkan oleh kuskupan-kuskupan. Ya. Di Kuskupan Agung Pontianak ada 9 Porta Santa. Ya. 2-nya ada di kota, Paroki Santo Yosef Katedral dan Paroki Gembala Baik Senghi. Di Kuburaya ada 1, ya, Paroki Santo Fidelis Ambawang yang ada 3 gerejanya atau 3 parokinya dituliskan oleh kalian dalam tugas kan? Itu kan 3 Porta Santa. Kemudian ya ada yang di Kabupaten Landak, ya Gereja Kapel Santo Yosef Tiang Tanjung. Kemudian ada yang di ya Singkawang, Kota Singkawang, Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Kemudian ya Gereja Santa Maria Persekolahan Nyarungkop. Kemudian Kapel Seminari Santo Yosef Nyarungkop. Nah, kemudian ada di Kabupaten Sambas, ya, Gereja Paroki Pemangkat dan Gereja Kristus Raja Sambas. Nah, itu Porta Santa, ziarah pengharapan. Mengapa ditetapkan kuskupan? Masing-masing kuskupan ada Porta Santa. Tujuannya supaya ya orang yang tidak mampu atau tidak bisa berziarah ke Basilika Santo Petrus itu mendapatkan indulgensi penuh. Jadi ditetapkan oleh gereja. Ini tahun rahmat, tahun jubilium, 25 tahun sekali. 25 tahun yang lalu kalian belum hidup. Masih dalam angan-angan. Masih dalam bintang di atas angkasa sana. Ya. Mana ada yang 25 tahun ini? Tidak ada. Tahun 2000. Rata-rata ya lahir tahun 2003 lah paling tua. Nah, itu pun paling tua kali. 2003. Udah 22. Rata-rata 2003, 2004, 2005 lah sini. Betul nggak? Nah, paling tua lah. Nggak ada yang tahun 2000 lahir sini. Ya, paling tua 2003 lah sini. Ya. Itu yang nggak naik kali. Ada kah? Yang tahun 2000 lahir sini. Nggak ada ya. 25 tahun sekali. Nanti ketika 25 tahun lagi tahun jubilium, kalian sudah berusia 45 tahun. Ya kan? Kok belum jompo lah. Tapi udah pasti punya anak. Dan jangan anak kalian udah SMA atau kuliah kan, yang cepat menikah. Sekarang umurnya 20 misalnya. Kan? Tambah 25 tahun ya 45 kan. Nah.
Kan begitu. Ada tahun yubileum luar biasa yang ditetapkan oleh Paus. Yubileum kaum muda, yubileum apa ya. Tahun 2013 itu ada yubileum. Dulu yubileum itu 50 tahun sekali. Tetapi gereja menetapkan 25 tahun sekali. Mendapat indulgensi penuh. Indulgensi penuh itu adalah bagi orang yang ya, bagi diri sendiri dan bagi yang sudah meninggal dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, para mahasiswa Katolik, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri semester 4 ini, PKK 5. Gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Nah, kita lihat garis besarnya ya. Saya hanya garis besarnya, kalian silakan. Semester 1 itu kan baca 1000 buku. Semester 2 baca 1000 lagi, jadi udah 2000 buku. Semester 3, 1000 buku, 3000. Semester 4, 1000 buku, 4000. Sudahkah Anda membaca 1000 buku? Belum. Karena memang membaca itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Karena kita tidak punya yang namanya budaya membaca yang utama. Makanya di SD ada perpustakaan, di SMP ada perpustakaan, di SMA ada perpustakaan. Kalau ditugaskan saja baru baca buku. Di kampus ada perpustakaan, kemudian ada perpustakaan daerah, di provinsi ada perpustakaan keliling. Sekarang ada perpustakaan yang namanya perpustakaan maya, digital. Tapi tidak mampu juga. Sekarang ada perpustakaan audiovisual, YouTube. Kita mau dengar atau pelajaran sejarah gereja, tidak juga mampu. Membaca tak mampu, mendengar tak mampu, ya, apalagi menulis. Ya kan? Yang sudah mendengar, melihat Yesus yang tidak percaya, ya. Jika aku bisa mencucukkan jariku, ya kan, dan memasukkan tanganku ke dalam lukanya, aku pasti percaya. Itu kata Thomas kan. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, ya, rekoleksi kita, ya, evaluasi pada masa pekan suci, Senin, Selasa, Rabu itu kan, Senin suci, Selasa suci, Rabu suci itu kan orang itu kan, ya, merenungkan kisah sengsara Yesus. Sebenarnya sudah masuk pada pekan Prapaskah kelima. Maka dalam pekan Prapaskah itu, ya, ada ibadat jalan salib itu 7 kali bisa kita ikuti. Ya. Nanti ibadat jalan salib itu atau tablo itu pada Jumat Agung kan. Tapi terkadang kita tidak ikut. Kita anggap biasa-biasa saja. Padahal perjalanan salib Yesus itu adalah suatu peristiwa bagaimana kemanusiaan Yesus itu menanggung penderitaan. Dan itulah pada Minggu Palma itu, ya, kita mengeluk-ngelukkannya sebagai raja. Setelah itu, ketika Yesus itu kita anggap tidak berarti, kita menyalibkan dia. Salibkan dia. Itu adalah orang-orang yang tak menerima sakramen tobat yang menyalibkan Yesus. Salibkan dia. Yang tak terima sakramen Ekaristi tiap minggu. Ya, menyalibkan Yesus. Yesus disalib karena kita tak ke gereja, tak terima sakramen tobat, tidak mau berbuat baik. Apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh? Kan ada, ya. Nebukadnezar tuh sampai katakan, kalau kamu tidak menyembah patung emas, ya, siapa yang akan membebaskan? Dewa siapa yang akan membebaskan kamu? Kasih dia masuk ke dalam tungku api yang bernyala-nyala itu. Tambahkan 7 kali lagi panasnya. Ya. Jadi, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dicampakkan dan diikat supaya dia tidak bisa lari. Lalu Nebukadnezar pikir dia udah jadi arang, udah gosong, jadi abu. Lalu laporan dari pegawainya, Tuanku tidak. Waduh, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada anak kayak dewa itu yang berkeliling-keliling di api itu, bersuka cita dia. Jalan-jalan ya. Lagunya apa tuh?
Hah? Lagunya apa? Nah ini nampak benar anak bukan sekolah minggu. Ya kan? Lagunya apa? Ya. Doa tiap hari, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau kamu baca kitab suci tidak doa makanya salah. Kita kan doa dulu. Sadrak doa dulu kan, Mesak doa dulu, Abednego doa dulu. Ya, dia berdoa kepada Tuhan kan. Ya. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, langsung bertobat Nebukadnezar. Salah memang. Ya. Bagaimana orang baca kitab suci lalu tidak berdoa? Apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Berdoa. Ya kan? Mau apakah kamu, Ibu? Bunda Maria ya tidak ada ngomong apa-apa. Yesus mereka kehabisan anggur. Tidak ada Bunda Maria bilang kehabisan anggur. Kekurangan anggur, kehabisan. Ya kan? Lalu Bunda Maria bilang apa? Nanti kalau permintaan Yesus itu lakukanlah. Itu kan berdoa bersama Maria. Kamu baca kitab suci bersama Maria kan? Kan enggak kan? Jadi tradisi suci yang diwariskan Yesus itu adalah berdoa kan? Berdoa. Memang Adam dan Hawa ada kitab suci dulu? Ada Adam dan Hawa kitab suci? Katanya Pentatuk, hukum ya, 5 gulungan atau kitab Musa udah dapat A, B, C. Saya tanya, ada kitab suci Adam dan Hawa dulu? Hah? Nggak bisa jawab. Nilainya A, kaku, keluh, pura-pura bodoh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Mahasiswa, saya ingat dosen saya dulu. Ini pasti mahasiswa nih dulu nggak tahu, sekarang lupa katanya. Masih hidup dia sampai sekarang, sehat walafiat, karena mengajar. Ya, mahasiswa itu kan gitu, megang gini, pura-pura kosong otaknya, tapi nilai mau A. Dosen salah sedikit diprotes, ya kan? Apa tuh? Jangan baca di situ. Kitab Kejadian, apa yang terjadi? Ada kitab suci? Hah? Ada kitab suci? Hah? Ada? Oh, jadi Adam dan Hawa dikasih kitab suci gitu? Itu kan Taurat Musa, ditulis oleh Musa. Lalu Adam dan Hawa punya kitab suci? Nah, saya nanya tadi itu kan lagu itu kan baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci. Jadi Adam dan Hawa kalau dia baca kitab suci pasti tidak berdosa deh kan? Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego tuh nyanyinya apa? Kok enggak tahu? Kan ada anak dewa di situ, Yesus Kristus langsung. Ini kok ditanya nih gimana ya? Ya maklumlah Pak, kami kuliah agama nih karena enggak diterima di kuliah sana guru-guru tuh Pak. Saya pun disuruh bapak saya kuliah agama. Karena saya tampangnya suci Pak, cocoklah jadi guru. Jadi motivasi itu dalam ice breaking itu ada motivasi pejernihan ya. Biasa kan ada rekoleksi pertobatan atau retret pertobatan kan. Sekarang retret dipakai juga oleh pejabat-pejabat negara. Nah, saya tidak tahu kalian semester 4 nih mengambang kali. Karena kurang doa tiap hari. Kalau kita rosario, apalagi katekis tuh, pagi itu peristiwa terang. Oh salah Pak, peristiwa gembira. Oh iyalah. Siang peristiwa terang, sore peristiwa sedih, malam peristiwa mulia, baru bobo. Ya memang. Doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, ikut komunitas. Itu dia betul.
lagunya. Nanti kalau kalian ajar, kalian ubah tuh lagu sekolah minggu. Kan tidak mungkin anak-anak yang pia tuh kalian suruh baca kitab suci ya, adik-adik. Belum pandai baca, Kak. Siapa yang bacakan ya? Doa ya, kita doa ya, tanda salib ya. Nah, kan begitu. Paham enggak? Nah, emangnya misionaris datang langsung disuruh, woi baca nih kitab suci nih. Orang enggak pandai baca. Emangnya orang di Nusantara pandai baca? Hah? Ngomongnya ya susah-susah. Nah, saya tanya logikanya dulu. Jadi misionaris itu ngajarnya apa dulu? Ya cara berdoa dong. Ya kan? Oh tanda salib. Nah, kan gitu. Kan kalian melihat mamaknya. Oh mamak saya tanda salib Katolik tuh. Bapak saya tanda salib Katolik tuh. Ngapa ya maknya bapak tuh enggak tanda salib kalau doa? Bapakmu bukan Katolik. Oh pantas. Ngapa ya bapak tuh tak mau ke gereja mak ya? Adakah bertanya gitu dengan kalian? Hah? Enggak pernah? Ini anak zaman generasi Z kah? Atau generasi Alpha? Generasi Beta? Atau generasi Strawberry? Generasi Strawberry itu kan kalau misal dapat nilai E langsung lompat dari pagar ini. Gitu. Gimana? Non yang IP 3, gimana? Ada kitab suci? Adam dan Hawa ada kitab suci kan? Hah? Tidak ada kitab suci? Masa Adam dan Hawa tidak ada kitab suci? Hah? Tidak ada? Benar. Coba kau baca kitab Kejadian. Apa yang diperintahkan Allah? Di Taman Eden itu apa yang diperintahkan Allah? Ya kan? Semua buah di taman ini boleh kau makan. Kecuali buah pohon yang di tengah-tengah itu. Kalau kau makan, kau akan mati. Emang itu bukan kitab suci yang dikasih Tuhan tuh? Firman. Pada mulanya adalah firman. Jadi kalian menganggap kitab suci itu apa? Kitab suci itu adalah firman Allah yang dituliskan. Loh, firman kan berdoa dulu tuh. Semester 4 belum bisa menjawab, berarti semester 5 harus pandai menjawabnya. Jadi, makanya dijawab di Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, yang kita baca itu adalah firman Allah. Maka disebut kitab suci atau Holy Bible. Mengapa? Firman-firman Allah itu dijadikan buku, ditulis dalam tradisi suci. Ya. Jadi dikanonisasi. Jadi makanya kitabnya Katolik itu 73 kitab. Karena ada Septuaginta. Ya. Apa yang terjadi dengan Yudit? Nah, Yudit ini kan adalah orang Yahudi yang tidak tahu berbahasa Ibrani. Ya, atau tradisi orang-orang yang tidak bisa berbahasa Ibrani lagi tetapi berbahasa Yunani. Ya, balik ke sinilah ya. Jadi saya hanya mau melihat kemampuan kalian dalam menganalisa. Jadi kurang baca kitab suci ya susah. Doa tiap hari. Betul? Minimal doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Saya kemarin enggak doa tuh dibangunkan jam 12. Tadi malam ya. Lalu kurang doa tuh lalu mimpinya agak aneh gitu. Doa lagi saya. Dibangunkan lagi kan. Jam 3. Istri saya udah novena dia. Di situ dia siap-siap untuk buatkan kami sarapan. Saya bangun. Bangun pun harus bergulat dengan diri sendiri. Mau doa, mau misa harian tuh berat. Enak tidur. Oh belum Tuhan. Nanti enak jam 4. Bergulat. Belum Tuhan masih 4:30. Barulah cepat-cepat mandi. Ya barulah ke gereja. Ya itu.
Jadi mau bertumbuh dalam iman itu kita harus menempa diri kita bagaikan pedang yang tajam. Kita harus mampu tuh. Kalau kita sebagai calon guru agama, katekis model begini, kuliah asal kuliah, makan tinggal makan, doa malaikat ndak doa, bunyi dah kayak apa. Ya kan? Seharusnya jam 12 itu kan ada tuh ketua senatnya tuh bunyi teng, langsung pakai mikrofon, doa malaikat. Kayak sekolah-sekolah Katolik kan. Kan begitu. Ada yang sekolah Katolik ke sini? Mau sekolah negeri semua? Waduh. Ya. Mengapa umat Katolik di Singkawang itu bertahan dalam imannya? Karena dia melakukan yang namanya doa. Doa Angelus dan doa Rosario. Hah, itu luar biasa. Ya. Jam 6, jam 12, jam 6 kan. Tahan kalian. Ya, itu. Jadi supaya tahan uji itu kalian harus itu. Jadi doa tiap hari, baca kitab suci, terima ekaristi, terima sakramen-sakramennya, dan ikut komunitas di lingkungan. Semester 1, jangan-jangan semester 4 ini ada yang tidak tahu ketua lingkungannya kalian, anak mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik. Saya masih ingat loh, 2 tahun yang lalu saya ngomong dengan kalian, lapor ketua lingkungan. Ada yang udah, puji Tuhan, yang enggak, bertobatlah. Bertobatlah. Kalau kalian lihat TikTok, itu kan, misalnya Romo Argo dan Romo yang lain itu apa tuh? Wajib terlibat di lingkungan. Ya, perkenalkan diri. Pak, Bu, saya mahasiswa Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik semester 4. Oh iya Kak, oh. Jadi nanti doa bulan 5 nih mimpin Rosario boleh ya? Oh iya siap. Nah, ya kan? Pernah tuh ada keluhan dari umat. Ini kok kuliah agama suruh doa Rosario ndak ada, menghilang. Dulu. Nah yang ini ndak tahu lah. Kok belum siap? Ya karena ndak lapor ketua lingkungan. Pak, nanti kalau saya ada doa Rosario, Pak, kasih saya jadwal, Pak. Nggak ada yang berani gitu ya. Kok ya? Kalian belajar ilmunya. Mereka itu belajar dari jalanan. Artinya bukan maksudnya jalanan, jalan-jalan. Ya, mereka berjalan. Imannya berjalan bersama Yesus. Kalau kalian ini berjalan bersama Yesus di bangku kuliah. Ya, ujung-ujung di pojok sana tuh, yang sampai dah ngantuk. Pernah kamu mimpin doa Rosario di Rasau? Rambutnya kayak Tommy Pick. Siapa namanya tuh? Nih, 1, 2, 3 nih cowok nih. Ya pura-pura. Ini Pak, kamu bukan, kawanmu. Ini Pak dia. Rasau kan? Las Kusuma, pernah belum? Aduh. Kamu sekarang, kalau saya dosen ini, langsung saya suruh pimpin doa 30 hari di rumah tuh bersama bapak mama. Tidak. Tanda tangan mama bapaknya. Bapak ini kayak anak kecil. Oh bukan. Supaya saya tahu. Ya. Karena kalau tidak digitukan nanti tidak apal-apal loh. Bulan 5 tuh 31 hari itu terima. Siapa yang tanda tangan? Bapaknya. Kalau bapaknya bohong udah ada masuk akal juga ya. Aduh, kok gitu ya pelajaran Muna? Iya. Bapak mama tuh harus bertobat. Terima sakramen tobat. Lalu kita harus doa tiap hari sesuai dengan lagu gereja. Ini ketawa pula Petronella. Nanti kalau ketawa, nanti bahaya. Nanti anakmu itu tidak akan mau beriman nanti. Tujuan perkawinan Katolik itu apa sih? Petronella yang mau menikah. Persekutuan hidup. Emangnya kalau orang di biara enggak persekutuan hidup, enggak koinonia? Persekutuan hidup antara, kumpul kebo kan ngapain?
Iya, itu kan kata Romo Mayong. Kalau kata orang awam kan memang betul persekutuan antara laki-laki dan perempuan yang mengikat janji konsensus, kalau saya mau jelaskan. Tetapi yang statusnya liber, bukan suami orang, istri orang. Ada orang misalnya, enggak, maksudnya beliau kan pada hukumnya, kalau saya pada aplikatifnya apa tuh? Tujuan perkawinan. Tujuan. Halo Petronella, katanya mau merit nih. Tujuan perkawinan tuh yang pertama, hidup bahagia dan sejahtera. Gimana lah kamu menangis terus, pacaran gak nangis. Bagaimana mau bahagia? Ya enggak? Bagaimana lah mau bahagia, lakimu pemabuk, penjudi, preman. Betul kan? Udah ketahui dia tuh penjudi, bukan lagi pinjol, sabung ayam, judi, atau gara-gara sebotol minuman, kolok-kolok. Buka matamu tuh. Dasar perkawinan cinta, tapi bukan cinta mati. Cinta yang hidup. Lihat orang. Dah tahu dia pemabuk, kau ngawini dia. Ya kan? Tak punya kerja. Allah makan batu. Bisa. Batu sih bisa dimakan. Ya kan? Makanya dalam perkawinan Katolik itu ada disebut dengan peristiwa pra perkawinan. Apa tuh? Perkenalan, kan? Kenal. Pertemanan, persahabatan, ya kan? Pacaran. Betul? Tunangan, lamaran. Bukan diambil kayak anak ayam. Main serot-serot-serotnya kayak semangka. Lalu terboncet. Itu kan bukan lamaran. Kecelakaan. Apa merit? MBA Pak, merit by accident. Waduh. Iya, istilah keren anak muda. Orang kan pakai proses yang normal. Kalau tidak normal itu tidak bagus. Kan perkenalan. Betul? Petronella? Dah perkenalan, pertemanan. Kita teman dulu, Pak. Masa langsung mau I love you? Baru ya kenal kamu I love you. Gara-gara nyenggol di band. Ya kan? Cinta satu malam. Gara-gara sebotol minuman. Ya kan? Udah perkenalan, pertemanan. Kalau toksit pertemanannya jangan. Udah tahu dia tuh pemakai narkoba, pemabuk, kau ikut. Oh tenang Pak, saya kan calon guru agama Pak, saya akan tobatkan dia Pak. Dalam nama Tuhan Yesus Pak. Amin saudara-saudara, amin. Dia pun amin. Amin. Namanya orang lagi sakau, amin. Nah, saya akan tobatkan dia Pak, kalau dia penjudi Pak. Kamu yang kena tusuk orang. Orang lagi tengah judi ayam, kamu baca firman Tuhan. Ada tertulis dalam Yesaya. Bertobatlah, kan begitu. Ya, jadi itu ada kontekstualnya, kan begitu ya? Ya begitu juga sejarah gereja nih, tidak bisa langsung. Maksudnya saya mau mengartikulasikan tuh. Kalian bisa baca ini, ya? Kan begitu ya? Nah, pertemanan ini, ya kan udah perkenalan. Saya Petronella, usia saya sekian. Ya memang kalau orang Barat tabu. Saya ini mahasiswa, saya ini Katolik, ya kan? Jadi dari agama Katolik ya dia udah pikir, oh aduh saya bukan Katolik berarti hanya berteman lah kita. Ya untuk berteman bersahabat bisa. Untuk perkawinan no way. Pak kok no way Pak? Kan boleh Pak. Beda agama, berat. Kan ada janjinya tuh, konsensusnya. Udah pertemanan, barulah persahabatan. Persahabatan bagai kepompong gitu. Ya kan gitu. Muncul kan. Lama-lama jadi. Iya. Jatuh cinta atau jatuh apa nih? Jatuh cinta. Lah dah meninggal ya. Titik Puspa. Kan lagunya jatuh cinta. Berbeda rasanya
Ya kan? Cinta itu kan perasaan. Makanya kata pastor, saya pernah tuh, jangan menikahi orang karena jatuh cinta. Karena kamu akan sering jatuh dan akan sering menderita. Karena jatuh cinta. Ya kan? Tetapi menggunakan cinta kasih. Cinta kasih itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Mulailah dia, kan? Pacaran. Pacaran ya udah selingkuh, bagus putuskan lah. Pacaran ya udah tak setia, apalagi kawin. Enggak Pak, pacaran itu untuk membuktikan betul tidak kesetiaan dia. Ini kurang ajar kau. Kau, ya kan? Ini kau suruh orang bertumbuk. Ya kan? Pacarannya sama-sama jamnya, enggak kebekelahi. Ujung-ujung bertikam, mati. Lah, berita-berita. Betul kan? Loh, enggak main-main. Ya kan? Akibat tadi, enggak punya yang namanya kejelasan. Kata mamanya, bapaknya mana bapak pacar kau nih? Hari Senin si A, Selasa si B, Rabu si D. Pekan suci pacaran terus. Hari Kamis putih. Baru bingung nih. Ya kan? Oh, yang Katolik ya, Kamis putih. Jumat Agung, cari lagi yang lain yang Katolik. Sampai di gereja, anak ibu ini kan yang mana pacarnya? Kok Kamis putih beda, Jumat Agung beda, Sabtu suci, Sabtu sunyi beda, Minggu Paskah beda. 7 hari, 7 pacar. Yuk. Maklum cantik, ya kan? Piala bergilir, kan begitu. Pantat berasap, kasih obat nyamuk, ya kan? Stang bulat, ya kan? Sepeda dikasih stang bulat, kan gitu. Apa lagi istilah anak muda sekarang? Gaul, kan gitu. Ya, itu tadi. Jadi tujuan perkawinan itu jelas ya, bahagia dan sejahtera. Kemudian yang kedua apa? Terbuka untuk kelahiran, memperoleh keturunan. Jadi nanti kalian ada lihat TikTok, pastor itu, perkawinannya batal gara-gara si perempuan tuh tak mau punya anak. Ditanya kembali itu. 3 hari sebelum penerimaan sakramen perkawinan, ditanya lagi. Nggak mau, dibatalkan. Karena dia hanya kawin, tidak terbuka untuk keturunan. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya Yehuda ketika dia tidak mau memiliki anak dari Tamar? Mati karena jahat. Baca. Ya kan? Namanya. Onan mau dia berhubungan tetapi sel spermanya tidak dimasukkan ke rahimnya. Jadi tak terjadi pembuahan. Hanya untuk senang-senang. Mati Onan. Lalu si Sela terlalu muda. Ngulur waktu. Akhirnya Yehuda bertanggung jawab dengan Tamar. Tapi Tamar harus menyundalkan diri dengan pakai telukung, dandan. Dulu karena ada judi online zaman itu. Judi online, tempat bar untuk mabuk-mabuk kan. Ada prostitusi. Jadilah menantunya itu pakai telukung. Wah, menyundalkan dirilah. Lalu Yehuda mau merajam si Tamar. Tapi Tamar punya bukti. Ada materai, ada apa, tongkatnya dan sebagainya. Malulah Yehuda. Akhirnya Yehuda harus memperistri Tamar. Makanya Peres dari Tamar. Coba baca tuh. Kitab suci tak pernah nutup-nutup ya. Clear di situ. Itulah perempuan yang luar biasa. Kan ada 3 perempuan tuh dari bukan golongan suku Yahudi atau suku Israel diangkat menjadi leluhur Yesus. Yang pertama siapa? Tadi Tamar. Yang kedua Rahab, orang Kanaan. Yang ketiga Rut, perempuan Moab ya. Nah itu. Nah ya, jadi seperti itu. Ini panjang nih ceritanya nih, gara-gara Petronella tak bisa jawab tadi itu. Nah, ini saya secara sejarah gerejanya ya. Itu sejarah. Sejarah itu tidak bisa kalian hapus. Jadi, berikutnya apa? Mendidik anak secara Katolik, titik.
Nggak bisa tuh ditawar-tawar. Jadi perkawinan Katolik tuh baptis anak. Bapak saya pernah dibara pastor gara-gara adik saya 3 bulan baru dibaptis. Apa kata pastor itu? Pastor Chong. Satu kongregasi atau satu ordo dengan itu. Pastor Mayong tadi itu. Ya. Jangan menyengsarakan anak. Segera dibaptis. Karena rahmat keselamatan tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi perkawinan Katolik, terima sakramen. Makanya sampai kapanpun anak itu harus beriman Katolik. Dia memilih pasangan, dia ke gereja, itu wajib. Dibawa. Jadi jangan membiarkan anak tidak ke gereja. Walaupun dia oe di gereja, tidak apa-apa. Walaupun netek di gereja, tidak masalah. Karena dia wajib berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Biarpun anakmu 10 berderet di bangku itu, tidak apa-apa. Ya kamu kan, orang Katolik diharapkan 7 anaknya oleh komisi keluarga ya. 7. Loh, 1 jadi pastor, 1 jadi bruder, 1 jadi suster, dah 3 kan? 1 ganti mama, 1 ganti bapak, dah 5. 2-nya untuk jadi tentara, 1-nya pergi ke luar negeri. Nah, siapa yang tinggal dengan orang tua? Ya kan? Jadi itu. Kalian harus mempunyai yang namanya family planning. Perencanaan. Nah, itu yang dilakukan oleh misionaris. Kalian misionaris nih. Biara kalian ketika kalian menerima sakramen panggilan. Ingat, sakramen perkawinan itu sakramen panggilan loh bagi kita. Untuk menjadi orang tua Katolik. Bruder, suster, panggilannya bukan itu. Makanya dia tidak menerima sakramen perkawinan. Ya, imam, pastor, bruder, suster kan. Tapi orang awam, luar biasa, bisa menerima 6 sakramen dalam hidupnya. Kalau 7 sakramen tak mungkin. 6 sakramen. Sakramen baptis, Ekaristi, Krisma, pertobatan, ya kan, pengurapan orang sakit, perkawinan. 6. Kalau suster, bruder, 5 ya. Kalau imam, 5 ya. Kalau diakon, 5 aja. Kalau uskup, 5 aja. Ya, 5 aja. Hah? 6 lah. Saya tes nih lalu. Bruder suster aja 5. Pastor 5. 6. Uskup 6. Diakon 6. Ya kan sakramen imamat. Ya kan imamat itu kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jelas ya? Ini belajar sejarah gereja juga karena ini dogma yang mau diajarkan kepada kita.